pusing, ini di mana? Waduh, Feli, akhirnya lo sadar juga. Dari tadi gue mau bawa lo kabur, tapi gue nggak kuat gendong lo. Ini gue ada di mana, Kay? Lo diculik sama musuh lo dan dia mau bun-bun lo. Dia lagi asap pisau tuh. Kok lo bisa tahu? Jangan-jangan nggak usah mikir macam-macam. Coba lo denger deh, dia beneran lagi ngasap pisau kok. Ya udah, gimana kalau kita kabur lewat ventilasi itu aja? Dan gue udah berhasil ngelepas tangan gue dari tali. Ide yang bagus. Untung badan kita kecil. Aduh, sayang banget nggak jadi ketemu sama musuh gue. Tapi gue harus bergegas kan. Siapa tahu nanti gue dilarang buat kabur. Aku nggak mau lagi ke alamat yang dikasih Bu Guru. Tadi aku diculik loh, Mah. Diculik sama musuh kamu. Terus kamu lihat nggak siapa orangnya? Nggak ada siapa-siapa selain Keisha. Loh, emang kamu nggak curiga? Maksud Mama sih Keisha musuh aku? Nggak mungkin. Menurut Mama juga dari dulu Keisha tuh bukan teman yang baik. Jadi bisa aja dia musuh kamu. Kenapa sih Mama nuduh teman aku mulu? Aku disuruh ke sekolah 1 jam lebih awal. Nggak usah ya, Nak. Karena Mama punya feeling kamu bakal metong di tangan musuh kamu nanti. Sayangnya aku nggak bisa apa-apa, Ma. Karena kaki aku autogerak otomatis. Aduh, iya juga. Kamu bakal metong kalau nggak nurutin kontrolan musuh kamu. Gimana ini? Harusnya belum ada siapa-siapa kan di sekolah ini. Baru jam segini sih. Feli, kebetulan banget kamu datang pagi ini. Kebetulan aku mau ungkapin tentang Keisha nih. Jangan-jangan bener lagi selama ini Keisha adalah musuh gue secara diem-diem ya? Kamu bener banget. Lebih baik kamu ikut aku ke gudang sekolah. Karena aku udah nemuin bukti yang lainnya di sana. Lo tahu aja kalau gue nggak percaya. Jangan-jangan Keisha ada di gudang juga? Mungkin. Di saat-saat kayak gini kenapa semua orang jadi mencurigakan? Sebenarnya siapa sih musuh gue? Udahlah, karena kamu udah tahu kebusukan Keisha, jadi mulai hari ini kamu jadi teman aku aja. Belum ada bukti yang kuat, gue nggak percaya. Lebih baik lo tunjukin dulu apa yang ada di gudang itu. Oke, kita ketemu di sana. Duh, gudangnya di mana? Feli, ngapain kamu ke sekolah sepagi ini? Bukannya saya udah pernah larang kamu buat jangan ke sekolah sebelum jam 7? Ini karena saya dikontrol sama musuh saya. Kalau gitu, saya tahu siapa musuh kamu? Yang bener, Bu. Waduh, saya rasa dia pasti sedang mengawasi kita sekarang. Jadi saya nggak bisa kasih tahu kamu, kalau nggak saya bakal metong. Apa? Intinya dia berkuasa banget di sekolah ini. Dan kalau dia dendam sama orang tuh langsung dimetongin. Aduh, saya nggak bisa denger nih, Bu. Senang berkenalan sama kamu karena sebentar lagi saya metong. Bye. Oh, bye. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Bu. Akhirnya setelah muter 7 turunan gue nemu juga nih gudang sekolah. Aku udah nungguin kamu lama banget dari tadi. Kamu kemana aja? Maaf. Ikuti semua omongan Tasya. Feli, gue dikasih tahu Bu Guru katanya lo dalam bahaya, jadi gue langsung datang ke sekolah. Keisha, nggak usah buka dua lagi ya. Lo pikir gue gak tahu kalau selama ini lo tuh musuh gue? Apa-apaan? Lo kan yang ngontrol gue dan berharap nyawa gue. Lo kok mau banget sih dikebulin Tasya? Maksudnya? Feli, ayo kita masuk ke dalam gudang. Aku punya surprise buat kamu. Iya ya. Berhenti! Untung aja aku bisa hentikan. Fel, lo harus sadar karena selama ini musuh lo tuh adalah Tasya. Bener, saya baru ingat walaupun yang ngantar surat itu bertopeng, tapi rambutnya ikat 2. Fitnah ya kalian? Sebenarnya ini rahasia, tapi Tasya itu dendam sama lo karena lo udah ngerebut semua hal milik dia. Dulu Tasya itu diadopsi oleh orang tua kamu, tapi karena kamu udah lahir, dia jadi dibuang. Sejak saat itu Tasya tinggal di sekolah ini dan dia punya kuasa atas sekolah ini. Oh, I feel bad Tasya. Gimana kalau sekarang lo tinggal lagi di rumah gue? Enggak, aku tetap mau nyawanya Feli. Dasar anak gak tau terima kasih. Kalau gue bisa masuk berarti Mama memang pengen gue tahu tentang rumah ini. Tolong. Keisha, lo gak apa-apa? Lo ngapain di rumah rahasia nyokap gue? Tadinya gue cuma ngejar kucing masuk rumah ini, tapi entah kenapa gue langsung pusing dan mual. Iya sih, bener tadi Mama di rumah rahasia juga, itu pasti karena Mama kan. Tadi dia di sini. Aduh, desas-desusnya kan memang setiap orang kalau ketemu sama nyokap lo bakal langsung pusing dan pucat. Maafin nyokap gue ya, gue nggak tahu kalau selama ini nyokap gue tuh berniat jahat sama kalian semua sampai kalian ketakutan kayak gini. Udah Keisha, lebih baik sekarang gue antar lo ke rumah sakit ya. Semua bakal berakhir kalau kita habisi si Feli ini. Iya, hidup gue nggak tenang banget diganggu sama nyokap lo. Nyokap gue ada di rumah kok, nggak ada ganggu kalian. Nyokap lo ngelakuin ini sembunyi-sembunyi, jadi lo nggak bakal tahu. Sebenarnya kan selama ini nyokap lo itu, Dela, udah pokoknya kita sakitin aja. Pokoknya lo nggak usah tahu alasannya ya, Vel. Kalian apaan banget sih? Nyokap gue di rumah sakit, serius lo? Lo bisa tahu kegiatan dia dan dia ada di sini. Kalau gitu kita kabur aja deh. Bilangin ke nyokap lo kalau kita ngelakuin hal baik ke lo ya, bukan hal jahat. Sebenarnya Mama apain mereka? Lah, udah di rumah lagi. Kok cepet banget? Mama tadi ke rumah sakit ya? Enggak, Nak. Mama di rumah aja kok. Kenapa semua orang pada takut terus mual pusing kalau ketemu sama Mama? Oke lah, sepertinya udah saatnya kamu tahu. Tadi kamu ke rumah rahasia Mama ya? Iya, Ma. Soalnya semua orang ngomongin tentang rumah rahasia, jadi aku bingung. Oh iya, Ma. Mama kan pernah kasih kado kunci dan ternyata kuncinya bisa buka rumah rahasia itu. Emang bener sekarang waktunya. Nanti sebelum jam 12 malam kita ke rumah rahasia itu ya, Nak. Kalau gitu aku ajak. Lebih baik cuman kita berdua aja, nggak usah ada yang lain. Apa karena gue udah tahu kebusukan Mama, nyawa gue jadi terancam nih. Gue jadi bingung gue harus datang apa kagak. Val, jangan pergi.
pergi. Apa sih Cil, nyokap gue udah ada di rumah rahasia nih, gue harus cepet kesana. Jangan sekarang, gue ngerasa energinya terlalu kuat, nanti lo gak sanggup. Gue gak kayak lo ya yang bisa pucat terus pingsan. Lo bisa tahu kegiatan nyokap lo kan? Emangnya lo gak heran kenapa dia bisa berpindah-pindah tempat dengan cepat? Itu karena dia error. Vel, sistem kalau kasih kekuatan itu gak mungkin error. Coba lo pikir sendiri deh. Apa artinya? Itu suara apa? Dari rumah rahasia, gue harus pergi ke sana. Takut terjadi sesuatu sama nyokap gue. Vel, gue takut terjadi sesuatu juga sama lo. Mama kenapa? Itu suara biar mancing kamu cepet datang ke sini. Nanti kamu telat, kamu malah asik ngomong sama Cila. Aku gak macam-macam kok, Ma. Aku cuma punya satu pertanyaan aja sih, kenapa mama selalu temuin teman-teman aku di belakang aku untuk sampaikan ke mereka semua kalau kamu tuh nggak boleh disakiti, direndahkan, ataupun dijahati. Tapi mereka ketakutan banget, Mah. Itu karena nyokap lo ngancam, dia mau celakain gue. Makanya gue minta tolong sama lo, Vel. Yang bener, Mah, kalau gitu mama mau celakain aku juga. Saya nggak akan sakiti kamu kalau kamu nggak duluan, Cila. Apa maksud mama Cila selama ini mau berbuat jahat ke aku, Mah? Iyalah, makanya mama bertindak duluan karena nggak mau kamu tuh sengsara, Nak. Tapi mama juga kan yang buat teman-teman aku pusing dan pucat. Itu karena selama ini mama udah jadi hantu, cuman arwah. Vel, maafin gue karena gue udah curi 1 miliar lo. Gue kembaliin deh sekarang juga. Ternyata gue bukan berurusan sama orang biasa. Sebentar lagi jam 12 dan mama harus pergi ke dunia arwah. Rumah rahasia ini adalah portalnya. Maka dari itu semua orang bisa lihat mama kalau ada di rumah rahasia ini. Astaga, maafin saya ya Nyonya karena terlalu suuzon. Ternyata aslinya lebih kelam. Udah terlambat, Pak. Non kan masih punya dompet yang saya kasih. Ini dompet itu bisa kabulkan satu permintaan. Selamat tinggal. Kasih separuh umurku untuk mama. Pelakunya anonim, Ma. Itu artinya aku nggak bakal tahu dia siapa. Mama suruh kamu lihat gosipnya, bukan pelakunya. Tunggu, Ma. Ini kan video CCTV pencurian. Tapi kok bisa ada muka aku di situ, Ma? Itu karena dia edit muka kamu dan sekarang semua orang percaya kalau kamu tuh adalah pencuri. Ya udah, Ma, nggak apa-apa. Yang penting aku banyak duit. Loh, kok malah berkurang? Saldonya bakal bertahan kalau gosipnya jelas. Kalau nggak jelas bakal berkurang. Nggak bisa. Gue harus temuin pelakunya. Kalau nggak saldo gue bakal habis. Tapi gimana caranya ya, Ma? Mama bakal bantu kamu lacak. Tenang ya. Keisha, lo ngapain malam-malam ke rumah gue? Lo kan pelakunya yang udah nyebarin gosip mengenai gue. Lo ngomong apa sih, Vel? Gue lemes nih. Lebih baik lo suruh gue masuk dulu deh. Halah, nggak usah banyak omong deh lo. Lagi pula sakit berat lo palsu juga kan? Vel, lo kan udah lama kenal sama gue. Tapi kenapa lo nggak percaya kalau gue sakit berat? Ngapain gue percaya sama orang yang nusuk gue dari belakang? Gue nggak ngerti lo ngomong apa, tapi beneran bukan gue pelakunya. Feli, barusan aja gosip kamu kesebar lagi nih di HP. Pusing, Mama. Itu artinya mana mungkin gue bisa sebar sesuatu kalau gue aja ada di hadapan lo. Oh iya juga ya. Ya udah, Kay, maafin gue. Yuk masuk. Nggak apa-apa, gue pulang aja karena kayaknya lo nggak anggap kehadiran gue. Kay, tuh anak hobi banget ngebuat gue ngerasa bersalah kayak gini. Woi, Nak, bangun! Kamu ini gimana sih? Kesiangan loh sekolahnya. Maaf, Ma, aku ketiduran. Saldo aku kenapa jadi sebanyak ini, Ma? Karena gosipnya di-share di sosmed, jadi orang yang komen itu terhitung gosipin kamu juga. Mama gimana sih? Katanya mau bantuin aku, tapi sekarang nama aku jadi makin buruk nih. Kamu, udahlah, Mama nggak usah bantuin aku lagi. Pokoknya aku bakal bisa sendirian. Ya ampun, Nak. Aduh, mending nggak usah naik dah saldonya kalau ujung-ujungnya diturunin juga. Tiara, lo kenapa? Harusnya yang nangis tuh gue, karena gosip yang kesebar kan punya gue. Dela metong, Vel. Hah? Kok bisa? Dia kecebur empang? Bukan. Dela tuh dihabisi sama orang yang ngegosipin lo. Tunggu, lo tahu siapa yang ngegosipin gue? Kalau gitu kasih tahu gue lah. Gak bisa, karena dia selalu mata-matain lo, jadi gue gak berani. Masa? Lebih baik lo tanya sama teman lo sendiri aja, si Keisha tuh. Keisha, lo gak apa-apa? Kenapa? Kayaknya kondisi lo makin parah. Gue udah gak lanjutin pengobatan gue, jadi sebentar lagi gue bakal metong karena sakit. Jangan gitu, Kay. Lo harus semangat. Gue mau bantuin lo kok. Lagi pula sekarang saldo gue udah banyak. Gak usah, Vel. Udah, gak apa-apa, gue TF ya. Cukup banget sih lo, masa trik kayak gitu doang gak ngerti. Trik? Lo jebak gue? Selama ini gue tuh gak pernah sakit, malah gue sehat walafiat. Gue tuh cuma pengen bohongin lo supaya gue dapat duit dari lo. Apa? Terus sekarang saldo gue malah minus. Lo gak akan bisa selamat, karena kalau saldo lo minus, lo gak bakal bisa beli makanan. Jadi kejahatan gue gak akan terbongkar dan lo metong. Ya ampun, maafin aku, Ma. Ternyata pelakunya Keisha. Bukan, Nak. Pelakunya tuh Tasya. Kan Mama baru aja lacak. Hah? Feli tuh hamil, durhaka, riba, suka bohong. Siapa yang gosipin aku pakai toa tuh, Ma? Saldo aku langsung nambah. Bagus, yang penting sekarang saldo kamu nggak minus lagi kan? Iya sih. Itu pasti Tasya, Ma. Kalau gitu kita lapor polisi aja. Ngapain? Laporannya udah diterima sama sistem kok. Tasya metong. Jangan-jangan Keisha juga metong. Mission complete. Sekarang saya pergi ya. Aku masih nggak ngerti. Mama mau pergi kemana? Oh iya, saya belum cerita kalau mama kamu tuh udah dihabisi sama Tasya. Sedangkan saya adalah sistem yang menyamar sebagai mama kamu karena saya mau memberantas kejahatan yang terjadi secara langsung di lapangan. Hah?